Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri, guru kelas 3 yang akan menjelaskan pelajaran di kelas 3. Hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 kali ini kita ada 3 muatan pembelajaran. 3 ya. Yang pertama bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Kemudian yang kedua matematika KD 3.1 dan 4.1. Lalu PPKN KD 3.3 dan 4.3. Berikut ada sebuah gambar. Gambar apa kira-kira? Nah, pada gambar tersebut, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Dia bercerita kepada teman-temannya ya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, kuda dan keledai ini ya sering digunakan untuk alat transportasi. Kalau kuda contohnya itu apa? Delman ya. Nah, selanjutnya yuk kita baca dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pada buku siswa tema 2 halaman 96 dan 97 itu ada ya di sana ya. Nah, yuk sekarang kita baca ya. Dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya adalah Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus menanggung seluruh beban, ditambah dengan berat keledai teman saya yang malang ini." Nah, dari dongeng kuda dan keledai tersebut ada sebuah pesan moral yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Di sini ada kata-kata yang belum tersusun dengan baik, belum bagus. Nah, tugas kamu adalah menyusun kata-kata ini secara runtut sehingga menjadi sebuah kalimat yang baik yang mengandung pesan moral yang terkandung di dalam dongeng kuda dan keledai tadi. Nah, di
bantulah, maka orang terbantu akan juga yang. Nah, dari kata-kata ini belum terbentuk sebuah kalimat yang bagus ya. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, caranya yaitu kamu perhatikan di antara kata-kata ini mana yang berhuruf kapital. Biasanya begitu, kalau berhuruf kapital itu menjadi kata yang pertama, kata yang di awal kalimat. Biasanya di awal kalimat kita memakai huruf besar ya, anak-anak ya. Nah, di sini petunjuknya yaitu kata bantulah. Kata bantulah ini huruf awalnya adalah huruf B besar. Berarti ini merupakan kata yang pertama. Kata pertama yang akan disusun menjadi kalimat ya. Ayo kita lihat. Susunlah kata-kata di atas sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Tadi apa? Tandanya adalah kata huruf awalnya adalah huruf besar, itu akan menjadi kata awal di sebuah kalimat tersebut, yaitu kata bantulah ya. Nah, muncullah ini kata-kata yang sudah tersusun menjadi sebuah kalimat yang benar. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Nah, itu sudah tersusun dengan bagus, dengan baik, dengan benar, yang menjadi sebuah pesan moral yang terdapat di dalam dongeng kuda dan keledai tersebut. Sekali lagi, pesan moralnya yaitu bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dia tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Nah, di sini muncul gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Coba siswa-siswa ibu amati ketiga gambar tersebut. Ini merupakan gambar pertama, ini gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Pada gambar pertama, Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Pada gambar kedua, di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Nah, pada gambar yang ketiga, Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, di antara Benny dan Edo ini saja, mereka berteman, tapi memiliki sifat yang berbeda. Benny mau membawa kucingnya pulang, sedangkan Edo tidak mau membawa kucing pulang karena geli pada bulu kucing. Itu merupakan dua sifat yang berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Antara ayah, ibu, kakak, abang, dan adik itu kita memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Di keluarga saja kita memiliki sifat yang berbeda, apalagi di lingkungan tetangga, di lingkungan masyarakat. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Nah, pada PPKN kali ini belajar kita tentang keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Apa gunanya toleransi ini?
dengan perbedaan sifat kita, dengan keberagaman sifat-sifat kita, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Jadi, sikap toleransi sangat diperlukan di kehidupan kita. Nah, muncullah sebuah gambar lagi. Nah, ini ceritanya yaitu penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, peternakan domba, dan peternakan bebek. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ada ayam, dan kambing yang ada di kandang belakang rumah nenek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Yuk, kita bantu Benny menyelesaikan salah satu masalahnya ya. Nah, masalahnya ada di bawah ini. Masalah yang pertama, Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung, dan Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Permasalahan yang kedua, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Nah, ini ada 2 permasalahan ya. Ayo kita coba. Nah, pada permasalahan pertama, Paman Benny memiliki 10 kandang burung. Kita umpamakan A ini sebagai kandang, jadi sama dengan 10. Kemudian Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Kita umpamakan B ini jumlah burungnya sama dengan 8. Nah, dengan rumusnya A dikali B, berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Berarti kita kalikan. A dikali B sama dengan 10 dikali 8 sama dengan 80. Itu untuk permasalahan yang pertama. Nah, bagaimana dengan permasalahan kedua? Tiba-tiba dari 10 kandang tersebut, yang awalnya Paman Benny punya 10 kandang, tiba-tiba rusak 2. Jadi sisanya jadi berapa? Benar, jadi 8. Jadi kita umpamakan kandangnya ini adalah B. Jadi jumlah kandang yang awalnya 10 tiba-tiba rusak 2, akhirnya menjadi 8. Kita umpamakan B-nya sama dengan 8. Pertanyaannya, berapakah jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Kita umpamakan A sebagai jumlah burung. Yang tadinya jumlah burung merpatinya Paman Benny ini adalah 80 ya. Nah, keluarlah rumus seperti ini. B dikali A, B-nya berapa? B-nya 8. Dikali A, A-nya kita tidak tahu ya. Nah, sama dengan 80 total semuanya. Jadinya A sama dengan 80 dibagi 8 dan hasilnya 10. Jadi jumlah burungnya di setiap kandang itu ditempatkan 10 ekor per kandang. Nah, berlakulah 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali 10. 10 dikali 8 hasilnya 80. 8 dikali 10 hasilnya juga 80.
Berlakulah sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Yang rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, terima kasih siswa-siswa Ibu sudah membantu permasalahannya Beni. Nah, pembelajaran kali ini, pembelajaran matematika, yaitu soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian. Yang pertama, tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Yang kedua, buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut. Yang keempat, setelah kamu dapat menyelesaikan soal cerita buatan sendiri, cobalah untuk membuat soal cerita lain. Nah, anak-anak Ibu bisa membuat bisa membuat sebuah soal cerita seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Jadi anak-anak Ibu perhatikan contoh yang Ibu buat tadi, dan kalau sudah mengerti, anak-anak Ibu akan bisa mengerjakan soal buatan anak-anak Ibu sendiri. Nah, hari ini sekian dulu pembelajaran dari Ibu Putri. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran Ibu. Kita jumpa lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.